Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tenang untuk Bapak dan Ibu semua. Bayangkan pagi hari di rumah kita. Matahari baru naik, udara masih sejuk. Bapak duduk di ruang tamu sambil memegang hasil pemeriksaan dari rumah sakit. Di lembar itu tertulis banyak istilah medis yang sulit dipahami. Angka, grafik, dan catatan dokter yang mengatakan perlu lanjut obat. Padahal sebelumnya Bapak merasa sehat-sehat saja. Tapi karena diberitahu hasil tes tidak bagus, akhirnya Bapak menurut, obat diminum pelan-pelan. Tapi setelah itu tubuh mulai lemas, nafsu makan hilang, dan tidur pun tak nyenyak. Dan yang paling menakutkan, Bapak mulai kehilangan semangat hidup hanya karena selembar hasil pemeriksaan. Saya adalah Dr. Rahmat Widodo, seorang dokter umum yang sudah lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lansia dari berbagai daerah, mulai dari desa pegunungan sampai kota besar. Dalam setiap pertemuan, saya selalu belajar bahwa tubuh orang tua punya cara sendiri untuk berbicara. Dan tugas saya bukan hanya memberi obat, tapi juga membantu Bapak dan Ibu memahami kapan sebuah tindakan benar-benar dibutuhkan, dan kapan cukup dengan mendengarkan tubuh sendiri. Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya dengan jujur. Pernahkah merasa menyesal setelah menjalani suatu tes kesehatan? Pernahkah merasa bahwa setelah diperiksa, justru jadi semakin bingung dan cemas? Atau mungkin ada keluarga Bapak yang dulunya bugar, tapi sejak ikut paket check-up lengkap, malah bolak-balik rumah sakit. Dari pengalaman saya mendampingi banyak pasien lansia selama bertahun-tahun, saya menyaksikan satu pola yang berulang. Banyak pemeriksaan kesehatan yang sebenarnya tidak dibutuhkan, terutama setelah usia 70 tahun. Pemeriksaan yang awalnya dimaksudkan untuk mencegah, malah membuka jalan menuju ketakutan. Prosedur medis yang rumit, bahkan operasi besar yang tidak perlu. Apa yang lebih menyedihkan, banyak dari pemeriksaan ini justru dianggap standar, bahkan didorong oleh fasilitas kesehatan tanpa mempertimbangkan usia, kondisi, dan kualitas hidup pasien. Padahal, setiap tubuh lansia punya cerita berbeda. Dan seringkali, yang dibutuhkan bukan pemeriksaan tambahan, melainkan pemahaman yang lebih bijak terhadap tubuh sendiri. Dalam video ini, saya akan mengajak Bapak dan Ibu mengenali 5 jenis pemeriksaan yang paling sering menimbulkan lebih banyak mudarat daripada manfaat setelah usia 70 tahun. Kita akan bahas satu persatu, lengkap dengan penjelasan medis yang mudah dipahami, contoh nyata dari para pasien saya, serta solusi yang lebih aman dan masuk akal. Karena menjaga kesehatan di usia lanjut bukan tentang memeriksa sebanyak-banyaknya, melainkan memilih dengan bijak mana yang benar-benar perlu dan mana yang bisa ditunda atau bahkan dihindari. Mari kita mulai. Saya masih ingat satu pagi di awal tahun, ketika Ibu Aminah, seorang pensiunan guru TK berusia 71 tahun, datang ke ruang praktik saya dengan membawa hasil pemeriksaan DEXA scan. Ia tidak mengeluh sakit, tidak pernah jatuh, dan setiap hari masih rutin menyapu halaman serta berjalan kaki keliling kompleks. Tapi hasil scan menunjukkan osteopenia, dan dokter sebelumnya langsung memberinya resep obat pengeras tulang. Dalam hati saya bertanya, apakah benar ibu ini butuh obat? Atau justru obat itulah yang nanti akan membuat hidupnya lebih sulit? Bapak dan Ibu, pemeriksaan kepadatan tulang memang terdengar sederhana. Tidak sakit, tidak pakai jarum, dan hanya beberapa menit di atas mesin scan. Tapi setelah usia 70 tahun, hasil dari tes ini seringkali justru menimbulkan ketakutan yang tidak perlu. Perlu kita pahami bahwa tulang memang akan kehilangan kepadatan seiring usia, sama seperti kulit yang berkerut atau rambut yang memutih. Itu adalah proses alami, bukan langsung berarti penyakit. Tapi karena hasil scan sering terlihat lebih rendah dari normal, banyak lansia akhirnya diberi label osteopenia atau bahkan osteoporosis ringan, meski mereka tak punya gejala atau riwayat patah tulang. Lalu muncullah obat-obatan seperti bisfosfonate yang katanya bisa memperkuat tulang. Tapi sayangnya, obat ini juga membawa risiko radang kerongkongan, sakit lambung, bahkan kondisi langka bernama osteonekrosis, di mana bagian rahang perlahan rusak dan mati. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of the American Geriatric Society meneliti lebih dari 1.200 wanita berusia di atas 70 tahun.
mereka menemukan bahwa penggunaan bisfosfonat hanya menurunkan risiko patah tulang sebesar 0,3% dalam 5 tahun. Tapi efek sampingnya jauh lebih sering muncul, mulai dari nyeri lambung, gangguan makan, hingga rasa lemas berkepanjangan. Setelah kami hentikan obatnya dan ganti dengan kebiasaan yang lebih ringan, seperti berjemur pagi, makan ikan teri dan tempe, serta latihan ringan pakai botol air, kondisinya justru membaik. Dalam 6 bulan, ia mengaku merasa lebih ringan, tidak cepat lelah, dan bisa naik tangga lagi tanpa bantuan. Jadi, jika Bapak dan Ibu belum pernah jatuh, tidak merasa sakit tulang, dan masih bisa bergerak bebas, pertimbangkan untuk tidak buru-buru melakukan tes ini. Fokuslah pada gaya hidup, makan bergizi, olahraga ringan, dan tetap aktif. Karena menjaga tulang yang kuat bukan soal angka di layar komputer, melainkan tentang bagaimana tubuh kita digunakan setiap hari. Dan di usia 70-an, kekuatan sejati ada pada langkah kecil yang konsisten, bukan obat keras yang menimbulkan ketergantungan. Beberapa waktu lalu saya menerima Pak Hadi, 75 tahun, yang datang dengan wajah cemas. "Dok, saya sering lupa letak dompet dan kadang salah sebut nama cucu. Jangan-jangan saya kena Alzheimer," katanya pelan. Istri beliau yang menemani menambahkan bahwa Pak Hadi masih bisa mengurus kebun, membaca koran, dan berdiskusi seperti biasa, hanya saja ia mulai khawatir berlebihan. Karena panik, dokter sebelumnya langsung menyarankan MRI otak. Hasilnya menunjukkan beberapa bintik putih kecil dan penyusutan ringan di bagian otak tertentu. Tanpa penjelasan lebih lanjut, hasil itu cukup membuat Pak Hadi takut. Ia mulai menghindari kegiatan sosial, berhenti menyetir, dan merasa hidupnya sudah habis. Bapak dan Ibu, kejadian seperti ini bukan hal langka. Ketika seseorang merasa mudah lupa, khususnya di usia lanjut, reaksi pertama yang muncul hampir selalu adalah ketakutan. Kita takut pikun, takut Alzheimer, takut menjadi beban keluarga. Tapi perlu diingat, lupa-lupa kecil seperti lupa nama, lupa naruh barang, atau lupa hari, itu hal yang wajar di usia lanjut. Itu tidak selalu berarti ada penyakit serius. MRI otak memang bisa menunjukkan gambar otak dengan sangat jelas. Tapi justru karena terlalu detail, hasilnya sering memunculkan temuan normal usia tua yang disalahartikan sebagai kelainan. Bintik putih kecil atau penyusutan ringan sering muncul pada hampir semua orang usia 70 ke atas, dan itu tidak selalu berbahaya. Sebuah tinjauan yang dimuat dalam Neurology Today meneliti lebih dari 3.000 pasien usia 70-85 tahun dengan keluhan lupa ringan. Hasilnya 86% menunjukkan kelainan otak menurut MRI, namun hanya 3% yang benar-benar berkaitan dengan kondisi medis yang bisa diobati. Bahkan, 12% pasien diminta menjalani prosedur invasif seperti fungsi lumbal atau biopsi otak hanya karena hasil MRI yang ambigu. Untuk Pak Hadi, kami tidak menyuruh beliau ulang MRI. Kami mulai dari yang paling dasar, tes ingatan sederhana, memperbaiki pola tidur, memastikan cukup minum, dan memberi kegiatan otak seperti membaca atau main teka-teki. 3 bulan kemudian, beliau kembali ke ruang praktik dengan senyum lebar. Ia bahkan menunjukkan hasil uji memori yang stabil dan berkata, "Saya pikir saya butuh MRI, ternyata saya hanya butuh minum air cukup dan tidur nyenyak." Jika Bapak atau Ibu merasa mulai sering lupa, jangan langsung minta MRI. Ada langkah yang lebih sederhana, lebih aman, dan seringkali lebih akurat. Tes kognitif dasar yang bisa dilakukan di puskesmas atau praktik dokter. Untuk Pak Hadi, kami tidak menyuruh beliau ulang MRI. Kami mulai dari yang paling dasar. Tes ingatan sederhana, memperbaiki pola tidur, memastikan cukup minum, dan memberi kegiatan otak seperti membaca atau main teka-teki. Tes ini bisa menunjukkan apakah karena dalam banyak kasus, kekhawatiran terhadap lupa itu lebih berbahaya daripada lupanya sendiri. Dan yang paling menenangkan, banyak kasus seperti Pak Hadi bukanlah awal dari penyakit besar, tapi sinyal bahwa tubuh dan pikiran butuh istirahat dan perhatian. Beberapa minggu lalu saya sempat berbincang dengan Pak Darmin, 74 tahun, pensiunan kepala sekolah yang masih aktif berjalan pagi keliling lapangan. Beliau mengatakan bahwa akhir-akhir ini sering merasa lelah saat naik tangga, meski tidak sampai sesak atau nyeri dada. Saat berkonsultasi di rumah sakit, dokter langsung menyarankan pemeriksaan treadmill, uji stres jantung. "Biar aman Pak, kita pastikan saja," begitu katanya. Hasilnya tidak begitu jelas, dan dari situ Pak Darmin dirujuk menjalani kateterisasi jantung.
Prosedurnya berlangsung lancar, tapi malam harinya beliau mengalami mual hebat dan gangguan ginjal ringan karena efek dari zat kontras. Akhirnya, ia harus dirawat 3 hari dan menjalani pemantauan berkala selama beberapa minggu. Yang mengejutkan, penyumbatan yang ditemukan ternyata sangat ringan dan tidak perlu penanganan apapun. Bapak dan Ibu, inilah yang sering terjadi setelah usia 70. Uji stres jantung memang terdengar meyakinkan. Kita berjalan di treadmill sambil dipantau irama jantungnya, kesannya ilmiah dan objektif. Tapi nyatanya, setelah usia lanjut, tes ini bisa menjadi pintu masuk menuju prosedur yang lebih berat, meski tanpa gejala khas penyakit jantung. Uji stres jantung paling bermanfaat jika ada gejala yang jelas, nyeri dada saat berjalan, sesak napas ketika naik tangga, atau cepat lelah saat aktivitas ringan. Namun, bila keluhannya hanya samar, seperti kadang-kadang terasa capek, maka hasil tes seringkali menyesatkan. Itu yang disebut dengan positif palsu, artinya hasil menunjukkan ada masalah padahal sebenarnya tidak ada gangguan serius. Studi dari JAMA Kardiologi tahun 2017 menemukan bahwa lebih dari separuh tindakan pemasangan stent jantung pada lansia dilakukan berdasarkan hasil uji stres, meskipun pasiennya tidak memiliki gejala khas. Yang lebih bikin prihatin, tindakan ini tidak terbukti bikin hidup lebih lama atau lebih nyaman, tapi justru meningkatkan risiko perdarahan, gagal ginjal akibat zat pewarna, dan masa rawat inap yang lebih lama. Lalu apa alternatifnya? Jika Bapak atau Ibu merasa khawatir terhadap kondisi jantung, tapi tidak mengalami gejala yang khas, maka tes EKG saat istirahat atau pemindaian kalsium skor bisa menjadi pilihan yang lebih aman. Tes ini nggak perlu jalan di treadmill atau pakai zat pewarna, tapi tetap bisa lihat apakah ada sumbatan di pembuluh jantung. Kesehatan jantung sangat penting, tapi cara menjaganya tidak selalu lewat pemeriksaan yang berat. Istirahat cukup, mengurangi stres, menjaga tekanan darah stabil, dan bergerak secara teratur jauh lebih berdampak dalam jangka panjang. Sekarang Pak Darmin sudah pulih. Beliau nggak maksa jalan cepat lagi, tapi pilih jalan santai sambil hirup udara pagi. Dan sejak itu, rasa lelahnya pun berkurang, bukan karena prosedur di rumah sakit, tapi karena ia mendengarkan tubuhnya sendiri. Suatu sore, saya didatangi oleh Ibu Sri Atun, 73 tahun, pemilik warung kecil di pojok kampung. Beliau datang bersama putrinya dengan wajah masih pucat. Seminggu sebelumnya, ibu menjalani kolonoskopi atas anjuran dokter barunya di rumah sakit swasta. Padahal beliau tidak pernah mengeluh sakit perut, tidak ada perubahan pada pola buang air besar, dan tidak punya riwayat kanker di keluarga. Kolonoskopi berjalan lancar, tapi malam harinya Ibu Sri Atun mengalami nyeri perut hebat dan pingsan. Setelah dilarikan ke IGD, diketahui ada robekan kecil di usus akibat prosedur. Ia harus dirawat 8 hari, tak bisa makan normal, dan kehilangan 6 kg berat badan. Ketika kami tinjau ulang riwayatnya, ternyata beliau sudah pernah menjalani 2 kolonoskopi sebelumnya. Keduanya hasilnya bersih. Tidak ada alasan kuat untuk mengulang lagi di usia 73, apalagi tanpa gejala. Bapak dan Ibu, kolonoskopi sering dianggap sebagai screening wajib untuk semua orang di atas 50 tahun. Dan memang benar, di usia 50-65, manfaatnya besar untuk deteksi dini kanker usus besar. Namun setelah usia 70, dan terutama di atas 75, situasinya berubah. Tubuh lansia lebih sensitif terhadap proses persiapan yang berat. Obat pencahar yang digunakan bisa menyebabkan dehidrasi, tekanan darah turun, bahkan gangguan ginjal. Belum lagi obat biusnya bisa bikin bingung, bahkan kadang ganggu detak jantung. Sebuah studi besar dari JAMA Internal Medicine tahun 2019 terhadap 1,3 juta pasien Medicare usia 70 plus menunjukkan bahwa dari 1.000 kolonoskopi, hanya 2 jiwa yang diselamatkan. Sementara lebih dari 20 orang mengalami komplikasi serius, mulai dari perdarahan, perforasi, hingga reaksi terhadap sedasi. Itu berarti rasio risiko manfaatnya bisa mencapai 10:1, sangat tinggi. Yang bikin khawatir, kalau ada polip kecil pun sering langsung diangkat, padahal tumbuhnya lambat dan nggak berbahaya. Seringkali, tindakan ini justru menimbulkan masalah baru yang lebih besar. Lalu apa yang bisa menjadi pilihan yang lebih aman?
Bagi lansia yang masih dalam kondisi sehat tapi tidak memiliki gejala pencernaan, kita bisa mempertimbangkan tes feses sederhana seperti VT test yang bisa dilakukan di rumah tanpa sedasi, tanpa risiko pendarahan, dan hasilnya cukup akurat untuk mendeteksi darah tersembunyi, tanda awal dari masalah di usus besar. Ibu Sri Atun saat ini sudah pulih dan kembali berdagang, tapi beliau bilang kapok. Saya kira karena dokter bilang ini penting, jadi saya ikuti. Ternyata malah bikin saya sakit betulan. Pengalaman ini menjadi pengingat bagi kita semua. Penting untuk bertanya, apakah saya benar-benar butuh tes ini sekarang? Karena di usia lanjut, keputusan medis tidak boleh hanya didasarkan pada protokol umum, tapi harus mempertimbangkan riwayat pribadi, kondisi tubuh, dan kualitas hidup sehari-hari. Kolonoskopi bukanlah musuh, tapi juga bukan kewajiban tanpa alasan. Beberapa bulan lalu, saya menangani Pak Suminto, seorang pensiunan petani berusia 78 tahun yang tinggal di pinggiran kota. Ia merasa sehat, masih aktif merawat kebun, dan sesekali membantu tetangga memperbaiki pagar. Suatu hari, anaknya yang tinggal di Jakarta memberinya hadiah. Medical check-up, lengkap di rumah sakit swasta ternama. Salah satu yang dilakukan adalah CT scan seluruh tubuh, yang katanya bisa mendeteksi penyakit lebih awal, bahkan sebelum gejala muncul. Hasilnya, ditemukan bintik kecil di paru-paru berukuran 3 mm. Langsung saja Pak Suminto dirujuk ke spesialis paru, lalu diminta menjalani CT scan ulang, PET scan, dan akhirnya biopsi jarum. Prosedur itu menyebabkan sebagian paru-parunya kolaps, dan ia harus dirawat di ruang rawat intensif selama hampir 2 minggu. Setelah semua hasil keluar, ternyata bintik itu jinak, tidak perlu diapa-apakan sejak awal. Bapak dan Ibu, kisah Pak Suminto bukan satu-satunya. Dalam beberapa tahun terakhir, tawaran paket screening lengkap dengan CT scan seluruh tubuh makin banyak dijumpai, terutama di rumah sakit swasta. Iklannya menarik, deteksi dini kanker, mencegah lebih baik daripada mengobati, hanya 1 scan untuk semua organ. Namun di balik janji itu, tersembunyi risiko besar, khususnya bagi lansia. CT scan menggunakan radiasi tinggi. Sekali scan bisa membuat tubuh terpapar radiasi sebanyak 500 röntgen dada. Menurut studi pemodelan dari JAMA Internal Medicine tahun 2023, peningkatan penggunaan CT scan di kalangan lansia kini diperkirakan bertanggung jawab atas 5% dari seluruh kasus kanker baru, setara dengan dampak konsumsi alkohol harian. Masalahnya bukan hanya pada radiasi. CT scan seluruh tubuh seringkali menemukan sesuatu, bintik, kalsifikasi atau kista kecil yang sebenarnya tidak berbahaya, namun memicu kekhawatiran besar. Dari situ, pasien didorong ke serangkaian pemeriksaan lanjutan, biopsi, dan bahkan operasi yang justru membawa lebih banyak risiko daripada manfaat. Lembaga Radiologi Amerika bahkan secara tegas menyatakan bahwa full body CT scan tidak direkomendasikan untuk screening umum pada orang sehat tanpa gejala. Jika memang ada keluhan seperti batuk darah, benjolan yang tak hilang, atau penurunan berat badan drastis, maka pemindaian terfokus pada organ tertentu bisa dilakukan dengan bijak. Tapi memindai seluruh tubuh tanpa arah yang jelas, ibarat cari jarum di tumpukan jerami, tapi sambil bawa bom. Pak Suminto kini sudah pulih. Tapi ia berkata, saya kira saya sehat, ternyata malah jadi sakit setelah diperiksa. Kalimat sederhana itu menyentuh hati saya. Pemeriksaan tidak salah, tapi konteks dan alasan dibaliknya harus sangat jelas, terutama di usia 70 ke atas, ketika setiap prosedur membawa beban lebih besar pada tubuh. Jadi, jika Bapak atau Ibu merasa sehat, tetap aktif, dan tidak punya keluhan khusus, tak perlu tergesa menjalani pemeriksaan besar hanya karena terdengar canggih. Kadang, mendengarkan tubuh sendiri jauh lebih bijak daripada mencari sesuatu yang belum tentu ada. Bapak dan Ibu, setelah kita membahas banyak pemeriksaan yang sebaiknya dihindari, mungkin muncul pertanyaan dalam hati. Kalau begitu, apa saja yang justru sebaiknya dilakukan? Apakah ada pemeriksaan yang benar-benar bermanfaat untuk orang seusia kita? Tentu ada, bahkan penting sekali. Pemeriksaan yang tepat bisa menyelamatkan nyawa, asal dilakukan pada waktu yang pas, dengan alasan yang jelas. Saya sering menyarankan pasien saya untuk tetap rutin mengecek tekanan darah. Tidak perlu ke rumah sakit besar, cukup di puskesmas atau posyandu lansia. Karena tekanan darah tinggi itu diam-diam, seringkali tidak terasa, tapi bisa memicu stroke kapan saja. Banyak pasien saya yang datang tanpa keluhan apapun, tapi setelah dicek, ternyata tekanan darahnya sudah sangat tinggi. Begitu juga dengan gula darah.
Ada pasien saya di desa, tidak pernah mengeluh, hanya bilang sering haus dan ke kamar mandi malam hari. Setelah dicek, ternyata gulanya jauh di atas normal. Padahal sebelumnya beliau merasa sehat. Kalau nggak dicek dari awal, bisa-bisa baru ketahuan waktu kakinya luka atau mata mulai kabur. Saya juga sering sarankan untuk sesekali cek ginjal dan hati, apalagi kalau Bapak Ibu minum obat rutin. Usia lanjut membuat organ tubuh bekerja lebih pelan. Kadang kita merasa tidak ada keluhan, tapi ternyata ginjal mulai melemah. Pemeriksaan sederhana bisa memberi kita waktu untuk memperbaiki sebelum terlambat. Jangan lupa juga menjaga penglihatan dan pendengaran. Banyak orang tua merasa minder, menarik diri dari keluarga atau pengajian, hanya karena tidak bisa melihat dengan jelas atau tak mendengar percakapan. Padahal, periksa mata dan telinga bukan hal mahal, dan dampaknya besar sekali untuk menjaga semangat hidup. Semua ini bukan karena kita takut penyakit, tapi karena kita ingin tetap bisa hidup mandiri, tetap berkegiatan, tetap menikmati hari-hari dengan tenang. Jadi bukan semua pemeriksaan harus dihindari. Yang penting adalah memilih dengan bijak, mana yang benar-benar berguna untuk kita, dan mana yang justru menambah beban. Kalau tubuh sudah memberi tanda, jangan ragu untuk periksa. Tapi kalau tubuh kita masih tenang, jangan buru-buru ditakut-takuti oleh iklan atau promosi medis yang berlebihan. Tubuh orang tua itu sebenarnya bijak. Kita cuma perlu lebih sering dengar dan perhatikan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah usia 70, bukan berarti kita harus berhenti menjaga kesehatan, tapi justru harus lebih bijak dalam memilih cara menjaganya. Pemeriksaan medis itu bukan musuh, tapi nggak semua tes benar-benar bermanfaat. Beberapa bahkan bisa menimbulkan kecemasan, pengobatan berlebihan, atau risiko yang lebih besar dari manfaatnya. Kunci utama adalah bertanya sebelum menjalani pemeriksaan apapun. Kalau hasilnya nggak jelas, habis itu saya harus apa? Kalau jawabannya bikin Bapak atau Ibu ragu, mungkin itu tandanya perlu ditunda dulu atau cari pilihan yang lebih aman. Ingat, pencegahan terbaik di usia lanjut tetaplah gaya hidup yang sederhana, tidur cukup, makan bergizi, bergerak setiap hari, menjaga pikiran tetap tenang dan hati tetap bersyukur. Kalau Bapak atau Ibu pernah punya pengalaman dengan pemeriksaan medis yang ternyata berakhir tidak perlu, entah itu menyebabkan efek samping, membuat cemas, atau menyesal setelahnya, saya undang untuk berbagi di kolom komentar. Cerita Bapak dan Ibu bisa bantu orang lain yang mungkin sedang bingung atau khawatir. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video edukasi berikutnya dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetaplah sehat dengan tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.